Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufianti dari kelas PGMI 3D dengan NIM 2281070126. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis layanan bimbingan konseling dan metode dalam bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah suatu usaha pemberian bantuan oleh konselor kepada individu ataupun kelompok dalam mengatasi masalah emosional, masalah spiritual, ataupun masalah yang terjadi pada seorang konseling. Ada beberapa jenis layanan bimbingan konseling, yaitu yang pertama, layanan orientasi, yaitu layanan terhadap individu yang berkenaan dengan tatapan ke depan dan tentang sesuatu yang baru. Selanjutnya yang kedua ada layanan informasi. Layanan informasi merupakan layanan untuk membekali individu dengan pengetahuan serta pemahaman tentang lingkungan hidupnya, seperti kepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan dalam menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Yang ketiga ada layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan yang memungkinkan individu memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat, seperti halnya membantu individu dalam memperoleh pengetahuan sebagai persiapan kelak menjalani kehidupan yang baru. Yang keempat ada layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan layanan yang membantu individu menguasai konten tertentu, terutama kompetensi atau kebiasaan yang baik dan berguna dalam kehidupannya. Yang kelima ada layanan konseling perorangan. Layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang konseli dalam rangka pengentasan masalah pribadi konseli. Yang keenam ada layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah layanan yang memungkinkan sejumlah individu secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari narasumber dan membahas pokok bahasan tertentu untuk pengembangan diri individu. Yang ketujuh ada layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan layanan yang memungkinkan individu memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan masalah melalui dinamika kelompok, dan masalah yang dibahas adalah masalah yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Yang kedelapan ada layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap konseli, yang memungkinkannya memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Metode bimbingan konseling bila dilihat dari segi komunikasinya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama metode langsung dan metode tidak langsung. Yang pertama ada metode langsung. Metode langsung ini adalah metode di mana konselor melakukan komunikasi secara bertatapan muka kepada seorang konseli. Metode ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metode individual dan yang kedua ada metode kelompok. Metode individual yaitu konselor melakukan komunikasi langsung dengan konseli secara individual. Hal ini dapat dilakukan dengan percakapan pribadi atau dengan kunjungan ke rumah, serta kunjungan dan observasi kerja. Yang kedua ada metode kelompok. Metode kelompok ini yaitu konselor melakukan komunikasi dengan konseli secara berkelompok. Hal ini dapat dilakukan dengan diskusi kelompok, karya wisata, dan ceramah, sosiodrama, psikodrama, atau bisa dengan group teaching. Metode tidak langsung.
adalah metode bimbingan atau konseling yang dilakukan melalui media komunikasi massa. Metode tidak langsung ini menggunakan media komunikasi seperti yang pertama ada media cetak. Media cetak ini menyajikan pesan-pesan melalui huruf dan gambar-gambar yang diilustrasikan untuk memperjelas pesan atau sebuah informasi yang disajikan. Jenis media cetak ini seperti diantaranya ada buku atau modul. Yang kedua ada media elektronik, yaitu suatu alat yang digunakan sebagai perantara untuk menginformasikan suatu hal atau masalah kepada individu atau masyarakat dalam elektronik. Contoh media elektronik seperti rekaman video, rekaman audio, atau presentasi multimedia. Yang ketiga ada media audio, yaitu media yang penyampaiannya hanya dapat diterima melalui indera pendengaran. Contoh medianya seperti rekaman atau musik atau juga sound effect. Yang keempat ada media audiovisual, yaitu media perantara atau penggunaan materi dan penyerapannya melalui indera pendengar dan indera penglihat, sehingga membangun kondisi yang dapat membuat individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Contoh media audiovisual yaitu televisi. Dan yang terakhir ada media interaktif. Dalam media interaktif ini tidak hanya memperhatikan media atau objek saja, melainkan juga dituntut untuk berinteraksi selama mengikuti bimbingan dan konseling, seperti bimbingan kelompok atau juga konseling kelompok. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.